Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaris Riana Maulida dengan NIM 115 dari kelas 4D. Langsung ke soal yang pertama, yaitu data yang diperoleh adalah data kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran inovatif. Untuk asumsi data berdistribusi normal, data berdistribusi normal. Untuk parameter yang diuji adalah rata-rata. Untuk H0 di sini tidak ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sudah pembelajaran inovatif. Untuk H1 di sini ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sudah pembelajaran inovatif. Taraf signifikannya alfa sama dengan 0,05. Di sini karena data yang diperoleh adalah data kelompok yang berpasangan, jadi menggunakan uji T berpasangan. Pertama, kita klik data, setelah itu klik data analisis, setelah itu pilih t-test part to sample for means, oke. Setelah itu untuk variabel yang pertama, di sini pretest di blok sampai data yang terakhir. Untuk variabel yang kedua, di sini dari post-test sampai data yang terakhir. Untuk hipotesisnya itu 0. Untuk label jangan lupa dicentang karena agar pretest dan posttest tidak dihitung sebagai data. Untuk output range, diklik output range. Setelah itu klik OK. Nah, di sini untuk T start ini adalah T hitung. Untuk T critical to tail ini adalah T tabel. Jadi di sini T tabelnya itu sama dengan 2,1. Jadi untuk min T tabel tabelnya sama dengan min 2,1. Nah, di sini T hitungnya itu min 4,6. Berarti T hitung berada di sebelah kiri min T tabel. Berarti T hitung lebih kecil dari min T tabel. Jika T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka H0 ditolak sehingga H1 diterima. Di sini juga bisa menggunakan p-value, di mana p-value-nya adalah 0,0001. Jadi p-value lebih kecil dari alfa, yaitu alfanya 0,05. Jadi jika p-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga H1 diterima. Jadi di sini kesimpulannya, jika H1 diterima, maka kesimpulannya ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sudah pembelajaran inovatif. Ke soal yang kedua, di sini data yang diperoleh adalah data kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris dengan kelompok kontrol dan eksperimen. Untuk asumsinya itu data berdistribusi normal. Untuk parameter yang diuji adalah rata-rata. Untuk H0 di sini tidak ada perbedaan kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris dengan kelompok kontrol dan eksperimen. Untuk H1-nya itu ada perbedaan kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris dengan kelompok kontrol dan eksperimen. Untuk taraf kepercayaan itu 95%, yang artinya taraf signifikan alfanya itu 0,05. Nah, di sini data yang diperoleh adalah data yang diberi perlakuan terhadap dua kelompok yang berbeda, jadi menggunakan uji T independen. Untuk uji T independen, pertama kita harus menggunakan melalui tahap uji homogenitas, di mana kita harus mengetahui varian terbesar dan terkecil. Untuk variansi didapat dari cara sama dengan var TTS, kurung buka, blok data pada kelompok kontrol, datanya saja, kurung tutup, enter. Setelah itu pada kelompok eksperimen sama juga, sama dengan var TTS kurung buka, blok semua data yang ada pada data eksperimen, datanya saja, kurung tutup, enter. Jadi di sini diketahui bahwa kelompok kontrol itu merupakan varian terbesar, sedangkan kelompok eksperimen merupakan varian terkecil. Setelah itu
uji F di mana kita klik data, setelah itu data analisis, setelah itu pilih F-test to sample for variance, klik OK. Nah, untuk variabel pertama di sini diisi oleh data kelompok kontrol karena merupakan varian terbesar sehingga menjadi pembilang. Untuk variabel kedua itu pada kelompok eksperimen karena merupakan varian terkecil sehingga menjadi penyebut. Label jangan lupa dicentang, output range. Setelah itu klik OK. Nah, di sini F-nya itu 1,39 sedangkan F tabelnya itu 2,44. Jadi di sini F lebih kecil dari F tabel. F lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya data ini homogen. Di sini juga bisa menggunakan p-value, di mana p-value-nya itu 0,26 dibandingkan dengan alfa yang alfanya itu 0,05. Jadi p-value di sini lebih besar dari sama dengan alfanya itu 0,05. Maka H0 diterima, artinya homogen. Itu kita ke uji T independen. Klik data, setelah itu klik data analisis, dan pilih T-test to sample assuming equal variance, karena di sini datanya itu homogen. Oke. Untuk variabel pertama itu pada kelompok kontrol, di blok sampai data terakhir. Untuk variabel kedua itu pada data kelompok eksperimen, di blok sampai akhir. Setelah itu untuk hipotesis itu 0, untuk labelnya jangan lupa dicentang agar kontrol dan eksperimen tidak dimasukkan sebagai data. Setelah itu out range, setelah itu klik OK. Nah, di sini untuk T start ini adalah T hitung, untuk T tabelnya itu ada di T critical to T. Nah, di sini diketahui bahwa T start ini untuk T start 0,71 min 0,71, untuk T tabel sama dengan 2,04, sedangkan min T tabelnya itu min 2,04. Sehingga min T tabel lebih kecil dari T hitung lebih kecil dari T tabel. Maka H0 diterima. Untuk p-value ini bisa digunakan juga, yaitu dibandingkan dengan alfa, di mana p-value-nya itu pada tutil ini 0,47, untuk alfanya itu 0,05. Berarti p-value lebih besar dari sama dengan alfa. Alfanya 0,05. Karena p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Karena H0 diterima, maka kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris dengan kelompok kontrol dan eksperimen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.